Hai guys, dilihat-lihat banyak banget yang nanyain kayak Bang mana Marapolis Zero Radio pengen tahu pendapat Jikwax episode ini itu. Kenapa? Bahasannya keren ya, WD. Ya jelas lah orang bahasannya valid dari pegunda Mersmania sejati banget gitu. Enggak, ini saya mau cerita dulu. Jadi bahasan Jikwax episode 9 sama 10 tuh udah saya compile jadi satu video spesial. Video loh ya, bukan radio. Soalnya saya mau nyeritain banyak lah, Nana, Nini, Nunu. Intinya kayak gitu. Cuma pas episode 11 kemarin tayang, ini jujur mata saya masih sembab dari tengah malam sampai pagi ini. Dan video yang sudah saya edit dan tinggal upload itu, jujur jadi males nguploadnya. Udah lah ya, saya ceritain semuanya di sini aja. Tapi disclaimer dulu, terserah ini kalian mau percaya sama saya atau enggak, tapi bahasan kali ini tuh bakal terdengar kayak, wah ini mah gara-gara udah nonton episode 11 aja, makanya bisa ngomong kayak gitu. Cerita menarik dulu kali ya. Jadi, akhir Mei kemarin tuh kan rilisnya HG Akai Gundam. Nah, saya tuh ngasih tahu ke beberapa teman saya di Jepang kayak, itu tolong cekin dong kalau misalnya sempat pagi-pagi, kalau misalnya sore kayaknya udah pada habis deh. Dan bener aja, pas mereka cek sore, barangnya udah nggak ada. Soalnya shelf life-nya Gunpla HG Jikwax tuh surprisingly kayak nggak lebih dari sejam 2 jam tuh udah langsung pada sold. Dah lah ya, skip besoknya, ternyata kita dapat informasi kalau HG Jikwax dirilis secara retail di 7-Eleven. Wah, langsung dong teman-teman saya ini gerayangan pergi ke Sevel lah hunting. Terus di satu Sevel antah berantah kayak, Bang cepet bang, ini mau berapa gitu. Jadi per Sevel itu ada 2 HG Jikwax. Nah, saya tanya dulu, ini boleh ngambil 2 langsung nggak atau cuma satu-satu doang gitu. Terus pas nanya ke kasirnya ya dikasih tahu, oh boleh ini ngambil 2. Ya udah langsung ambil 2 di saat itu kan. Intinya di hari itu kita beli 5 Jikwax. Wow, scalper, kalem anjing, itu 5-5-nya tuh emang buat kita semua dan teman-teman gitu loh. Jadi tidak ada Jikwax yang disalahgunakan apalagi di resell harga 400, 600, 800 ya. Enggak ya anjing. Udah aja ya, ini part lucunya. Jadi teman saya tuh pergi ke sebuah toko elektronik dan di situ tuh sama lagi di resell juga Jikwax sama Zakupolis. Nah, gara-gara ada teman saya yang satu lagi pengen lah pokoknya. Jadi beli 1 Jikwax tuh di situ. Ya udahlah ya, karena nggak ada kegiatan lain dia pulang jam 1. The more you know, kalau misalnya mau ngelihat barang reissue di Jepang atau enggak tuh tinggal pantengin Twitter aja. Soalnya di Twitter tuh orang Jepang beneran real time biasanya ngasih informasi. Misal kayak waktu kemarin Akai Gundam kayak di sini masih ada segini biji, di sini restock bla 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 bla. Nah, lucunya ya anjing. Di Twitter itu jam 2 ada yang ngupload kalau Akai Gundam restock di toko yang dia datengin. Bejing, itu kayak jam 1 pulang, jam 2 Akai Gundamnya masuk tuh ke situ. Ini lucunya lagi ya, si temen saya ini tuh berstatement waktu beres nonton Jikwax di bioskop kayak, udahlah nggak akan beli Gunpla lagi, udah cukup sekarang mah nggak ada waktunya juga. Bohong lah anjing, ujung-ujungnya dia beli Jikwax di 7-Eleven. 1 tuh. Terus yang kedua, males kalau misalnya harus ngebela-belain beli Akai Gundam ngantri bla bla bla. Tapi gara-gara dia yang pulang jam 1, Akai Gundamnya datang jam 2, jadi agak uring-uringan gitu loh kayak, anjir, kapan ya Akai Gundam bisa restock lagi? Kalau datang ke toko ini ada nggak ya? Kalau datang ke sini ada nggak ya? Anjir, apa harus ke Gundam Base ya? Tapi Gundam Base jauh, nggak worth ongkosnya. Ya pokoknya dia tuh jadi uring-uringan selama 2 hari ke depan gitu lah gara-gara itu tuh Akai Gundamnya datang pas dia cabut. Moral of the story-nya adalah ya nggak apa-apa sih, halal-halal aja kalau kalian nelan udah sendiri. At the end of the day paling itu bakal jadi cerita lucu doang. Ini cerita tambahannya. Jadi waktu rilisnya HG Galguk Bokata tuh kan saya udah ngasih tahu juga ke dia, hari ini rilis Galguk gitu. Terus dia bilang kayak, wah nggak bisa sekarang bro, mau main sama teman gitu. Nah turns out pengalaman bermain bersama temannya tuh kurang mengenakan lah. Dia misu-misu lagi anjing kayak, anjing lah tahu gini mah mending tadi ngantri Galguk, mending ini dapat Galguk bla 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 bla. Ya, tapi dia datang ke hobby shop juga sih intinya. Jadi di hari itu tuh kan yang rilis ada 3 nih, Galguk Bokata, Figurize Machu sama Zaku Plakun yang Sharaznable. Ya, sesuai tebakan kalian lah. Galguknya abis, Machunya abis, sisa cuma Zaku Plakun doang. Dan dia tuh mengamati gitu di store karena kan mungkin udah kesel sama harinya yang lumayan rusak ya. Lucunya tuh kayak kalau misalnya orang luar negeri ngambilnya tokoh utama kayak Freedom, F91 ya yang lagi reissue lah. Kalau misalnya orang Jepang ngambilnya Zaku Plakun, perbedaan spektrum penggundamers tuh. Akhirnya sih dia beli Zaku Plakun dan sangat puas dengan hasilnya. Begitu sih katanya. Ini yang saya agak aneh. Jadi kan saya tuh sudah merepotkan 2 orang buat ngecekin HG Galguk di hari perilisannya. Maksudnya kayak gini loh, Galguk doang siapa sih yang mau gitu. Terus kayak
anjing kok habis di hari pertama gitu. Even Zakupolis aja yang tadinya manteng resell di toko itu tuh pas besoknya si teman saya kesana lagi, real udah habis si Zakupolis. Zakupolis loh maksudnya. Gimana itu kan kroco gitu. Ada masanya ya kroco-kroco di Gundam tuh ya manteng di store tuh lama banget. Ini enggak sampai sehari habis juga sih, gokil banget Jikwax parah. Apalagi Gelguk Bokata, maksudnya kan kayak ya udahlah nggak kebagian Gelguk yang merah, kita ambil Gelguk yang biasanya aja, habis juga anjing sedetik lah itu. Kayak geli banget, kenapa sih bisa habis? Iya, sayanya juga sih yang terlalu meremehkan dan mengglorifikasi masa lalu. Ya nggak tahu ya kedepannya kayak gimana, tapi sampai kerocok bisa habis tuh itu sebuah amazing banget sih. Udah ya, itu cerita menariknya. Lanjut ke pembahasan Jikwax episode 9. Ini saya ngerekamnya baru ya, bukan pakai material yang unuploaded itu. Jadi mungkin bakal langsung lebih ke inti-intinya aja. Mulai dari episode 9 dulu. Sebenarnya feeling saya nonton episode 9 tuh agak aneh. Anehnya tuh maksudnya kayak gimana ya? Hatinya geli-geli gitu. Aduh gimana ya, gak bisa saya jelasin. Intinya bukan yang iri dengki kayak wah ini cerita multiverse lagi bosen bla bla. Enggak, bukan kayak gitu. Aduh gimana ya, pokoknya perasaan ini tuh mulai muncul ketika Jikwax-nya kan nyemplung ke laut, terus macunya yang nyelam pakai core fighter itu kan. Nah di situ tuh ada bayangan yang gede banget, sepersekian detik nih ya, ini NGL sepersekian detik tuh saya tuh di dalam hati bilang kayak anjir itu Elmes bukan sih? Mundur sedikit ke belakang dulu. Jadi kan di episode itu tuh ketemu Lala Sun yang dia tuh bercerita katanya di dalam mimpi dia bertemu seorang perwira yang membebaskan dan memerdekakan dia dari rumah kepelacuran itulah. Mimpi ini tuh dideskripsikan sebagai the other side Mukogawa gitu. Terus kan dibilangin kalau misalnya si orang yang dia cintai itu bakal mati berkali-kali sama Shiroi Mobiru Sutsu. Apalagi kalau bukan Gundam kan. Tapi maksudnya kan kayak masa ada Gundam sih? Masa sih? Nah ini nih yang membuat perasaan saya aneh. Gara-gara adegan itu saya tuh jadi mikir beberapa hal. Yang pertama, apakah emang Lala Sun harus dead di original seriesnya Gundam biar Char Aznable-nya bisa selamat sampai ke Char's Counter Attack? Jadi menurut penuturan Lala kan si Charnya tuh pasti dead nih gitu. Nah berarti Char's Counter Attack tuh ya hasil dari Lala the best possible outcome gitu gak sih? Kedua, terus kalau ngomongin Char's Counter Attack, saya tuh suka banget sama endingnya Beyond the Time. Parah, itu kayak sampai berkali-kali saya baca liriknya terus mencoba memahami apa sih isi lagunya ini. Dan menurut ini ya interpretasi saya, kayaknya Beyond the Time tuh ya menceritakan kisah mereka bertiga nih, Lala, Amuro, sama Char Aznable. Beyond the Time itu tuh buat saya kayak maknanya dalam banget. Soalnya kalau di per New Type-an ya kan New Type tuh bisa melihat waktu, dan kalau udah lepas dari tubuh manusianya itu bakal jadi New Type seutuhnya. Nah cerita mereka bertiga ini tuh udah pernah dikulik 2 kali. Yang pertama di Gundam Unicorn waktu ketemu sama Full Frontal akhir-akhir gitulah. Ada tuh kan Lala, Amuro, sama Char. Satu lagi di sebuah animasi spesial di mana Lala sama Amuro tuh lagi ngobrolin umat manusia gitulah. Ada turn A pokoknya di situ yang ngeriset peradaban berkali-kali. Ketiga, jujur saya takut banget kalau di episode berikut-berikutnya Jikwax tuh bakal diputer lagu Beyond the Time. Kalau enggak yang itu jujur saya nggak bakal kuat kayaknya. Most likely Beyond the Time tuh yang paling tinggi chance-nya buat diputar di Jikwax. Soalnya ya Hideaki Anno kan film favoritnya CCA. Ya dia mah bisa-bisa aja kayaknya sneaky ngurusin perizinan Nana Ninunya buat masukin sesuatu yang dia suka banget gitu. Saya yakin pasti ntar ada. Terus waktu di akhir-akhir kan itu Syariabul sama Mbak Komori cakep ngangkat itu kan, wah anjing ternyata beneran Elmes lah. Itu ya makin yang bikin perasaannya tuh kayak aneh gitu lah, anjing aneh banget ini. Yang bikin perasaan saya lebih fuzi lagi sih ya itu karena di dalamnya ada Lala Sun yang dari Mukogawa, dari The Other Side. Apakah The Other Side itu adalah the original Universal Century yang ada di TV seriesnya zaman dulu? Masih belum tahu ya. Yang kita tahu pokoknya official information Elmes itu namanya Sharon Nobara, terus yang punya kekuatan Zeknova bla bla bla, dan ternyata udah pernah diulik sesuatu sama Kisilia Zabi itu ya itu dari The Other Side. Buat episode 10 jujur ini
padet banget episodenya, kayak nggak dikasih nafas. Kalau misalnya mau ngomongin referensi mah banyak lah, itu kayak sampai ke detail-detailnya aja tuh bisa dibahas. Cuma kan durasinya bakal panjang banget ya. Ibarat kayak Jikox episode 10 tuh kan cuma berapa menit nih? 20 menit nih. Kalau mau ngomongin Favifu Was kayaknya bisa 1 jam deh. Ini topik kemarin yang saya record itu adalah Nyan ternyata orang Thailand. Weh, proud saya dulu gak sih Southeast Asia. Bahasan kemarin kan saya bilang nama Nyan tuh lucu banget kalau dikenalin ke orang militer gitu, kayak kenalin ini Prabowo, ini Meong gitu. Nah, ketika kita tahu ternyata Nyan itu adalah orang Thailand, jadi masuk akal banget, bro. Buat kalian yang belum tahu, orang Thailand itu kan nama aslinya ya bahasa Thailand itu kan. Nah, biasanya mereka suka punya nickname-nya sendiri yang katanya sih dikasih sama orang tua ya. Jadi waktu si Nyan meluncur dari Jifred tuh yang kayak Nyan, Jifuredo, Dechoimas. Itu tuh jadi udah nggak lucu lagi, malah keren. Wah, anjing, Nyan. Keren. Jadi Nyan tuh kan baru reveal orang Thailand tuh gara-gara dia bisa masak khao manggai. Khao manggai itu chicken rice-nya Thailand lah. Kan katanya makanan etnisnya dia, ya udah berarti kan emang orang Thailand. Dan kalau misalnya kalian lihat diskursusnya di Twitter, sebenarnya dari dulu tuh udah banyak orang yang nebak-nebak gitu dengan memperhatikan detail-detail ya. Contohnya kayak di kamarnya Nyan. Kalau kalian lihat apa itu whiteboard-nya dia tuh ada 3 bahasa tuh trilingual. Yang pertama bahasa Inggris. Sorry. Inggris, Korea, Jepang, sama ada bahasa Thailandnya. Terus yang dia makan sama bapak-bapak juga kan ternyata itu tuh inspirednya by sebuah toko mie di Thailand yang ternyata udah tutup kan, yang ceritanya wholesome itu udah pernah saya bahas. Ya udah silakan cek Twitter aja, Euphoria fan artnya Nyan jadi orang Thailand tuh kayak gimana. Keren, itu sangat sebuah interaksi yang wholesome banget lah. Terus banyak banget kan di antara kalian yang nanya kayak, "Bang, gimana pendapatnya tentang Jifred?" Jujur, sedari awal saya bahas Jikwax even sebelum animenya tayang, kan saya udah bilang tidak terlalu peduli mau robotnya kayak gimana juga, kayak ya udah aja, saya lebih peduli sama karakterisasi karakternya. Maksudnya kalau mau ngomongin bagus atau enggak mah ya bagus-bagus aja. Emang ada Jikwax yang jelek? Kayaknya enggak deh, semuanya bagus dan tidak ada yang terlalu bisa dibahas banget juga gitu. Ya udah, Jifred keren kok. Oke. Apa? Kalian ngarep saya bahas Jifred mirip banget sama Evangelion? Iya, buat pertama kali lihat mungkin iya, tapi setelah diteliti dan ditelaah dan ditilik-tilik, enggak mirip. Pun kalau mirip juga ya itu karena mechanical designernya Ikuto Yamashita Sensei aja. Next, yang jadi lucu buat saya kan ini tuh di episode 10 kayak diliatin banget konflik kedepannya tuh kayak bakal Machu versus Nyan gitu dengan Jikwax dan Jifred. Yang dua karakter ini tuh dapat legacy dari semacam mentornya gitulah. Kalau misalnya si Machu kan bisa dibilang loh ya mentornya ya Syariabul, kalau si siapa Nyan tuh Kisilia Zabi. Dua karakter ini diamanatkan sebuah beceng yang punya backstory-nya masing-masing. Anjing, itu lucu banget, kayak Syariabul menjelaskan masa-masa depresinya waktu lagi di Jupiter, kayak wah udahlah no hope soalnya ini mesin mati gitu. Tadinya udah mau pull the trigger gitu tapi tiba-tiba mesinnya nyala gitu. Ya udah, ini beceng yang aku bawa-bawa terus dari di Jupiter gitu. Ya udah, ini buat kamu tapi jangan ketahuan sama Komori ya. Terus kalau si Kisilia Zabi itu kan lagi nyisirinnya gitu, sedikit curhat. Ini dulu becengnya dari bapak saya, ya udah buat kamu aja, jaga-jaga kalau kenapa-kenapa. Masalahnya beceng ini tuh bakal dipakai buat apa gitu kan? Kalau diskursus warga Twitter mah langsung pada yang ini loh, kalian tahu gak sih artnya Lelus sama Suzaku yang saling todong-todongan gitu? Itu kan forecastnya bakal kayak gitu. Setelah dikasih beceng nih ya sama dua mentornya tadi, itu tuh kayak udah confirmed banget lah. Bahkan sampai udah ada yang ngedit kepalanya Lulus sama Suzaku tuh jadi Macu sama Nyan. Anjing, itu lucu banget sumpah. Tapi menurut saya loh ya, kayaknya beceng itu tuh bakal punya purpose lain deh. Maksudnya ketika kalian terkabutkan dengan konflik Macu sama Nyan yang pengen ketemu sama Suji, menurut saya kayaknya ada konflik yang lebih gede daripada itu deh. Apalagi mengingat yang sekarang itu kan target utamanya adalah Sharon Nobara gitu. Tergantung mau dipakainya buat apa dan moral kompasnya kayak gimana. Mungkin kalau
siapa namanya Macu ya agak lurus lah ya, soalnya kan si Syariabul tuh new type first hand experience yang tidak menginginkan new type dijadikan senjata gitu, sedangkan Kisilia tuh bisa dibilang sebaliknya gitu, yang menjadikan new type itu sebagai senjata untuk meraih kekuasaan. Buktinya apa ya? Buktinya dia bikin G-Fred, terus bikin Io Magnuso, sama bikin squad new type-nya itu yang dari Gian. Enggak sih, sebenarnya Io Magnuso tuh projectnya Zion secara keseluruhan. Yang megang kendalinya Giren. Cuma kan ya kalau sama Giren pasti disalahgunakan. Enggak sih, either way juga mau dipakai Kisilia sama Giren juga sama-sama nggak akan bener lah. Nah ini ngomongin Giren, itu kan ada sekretarisnya gitu, saya lupa namanya siapa yang rambutnya blonde. Dia tuh kan kayak bad mouthing Kisilia, kayak wah ini gosipnya kan pakai masker terus biar nggak kena udara perang kan gitu. The more you know, sebuah trivia yang mungkin 90% kalian nggak tahu. Jadi dulu tuh di sebuah majalah ada rubrik tanya jawab antara Yoshiyuki Tomino dan pembaca. Terus ada yang nanya gini nih, itu kenapa Kisilia Zabi pakai masker terus gitu? Ya mungkin Yoshiyuki Tomino-nya jawabnya asbun aja. Kayak biar kulitnya ini kejaga gitu, nggak kena udara perang gitu. Jadi apa yang dibilangin sama si sekretarisnya Giren tuh bukan gosip, tapi de factos. Yang saya kaget waktu si sekretarisnya Giren tuh kayak, anjir ini di force choke apa gimana? Sumpah itu pertama kali yang saya pikirkan tuh kayak gitu. Ya semua orang di Twitter juga kayaknya pada mikir itu di force choke deh. Anjing ternyata diracun. Keren. Nih kalau ngomongin Dio Magnuso, sebenarnya itu adegan senjata pemusnah massal paling serem segundam raya deh yang pernah saya lihat kayaknya. Pertama dari vibes, sound design dan lain-lainnya tuh kayak wah anjing itu ngeri banget. Terus yang kedua didukung sama soundtracknya. Respect mentok sama Yoshimasa Terui, kayaknya beliau the next gen yang bikin soundtrack anime deh. Saya sangat amat mendukung sih, itu keren banget pokoknya. Well executed si scene-nya ini tuh. Abawaku yang ada di ujung bulan sana ketarik anjir sampai ke deket bumi itu kacau banget. Ini jujur saya agak mual waktu nontonnya. Bukan karena flashlight kelap-kelip gitu ya. Iya sih emang itu bahaya banget, bisa kena epilepsi. Tapi kalau di Amazon Prime ada tulisannya kok cahaya berkedip gitu. Enggak, bukan karena itu mualnya. Karena tahu fakta kalau yang menenagakan yang tenaganya jelek banget bahasanya. Tenaganya Io Magnuso tuh dari Lalasun gitu, dari Elmes. Itu kan maksudnya Lalasun tuh bukan orang jahat, tapi kekuatannya ya dipakai buat kejahatan segede gitu. Itu jujur agak mual. Nyan juga sebagai Algojo ya dia tidak tahu menau si Kira-Kira atau Zeknova ini tuh dipakai buat apa gitu. Soalnya kan mungkin yang dia rasakan tuh Zeknova tuh kehangatan, terus cinta dan lain-lain, ternyata jadi senjata pemusnah massal. Kayaknya ini bahasanya udah banyak deh. Jadi kode rahasia yang dikasih sama Kisilia Zabi itu kan kalau di decrypt menurut ChatGPT tulisannya jadi Kensio Nezuhachi sama Hoshimachi Suisei gitu. Apakah Kisilia Zabi 5 tahun gak ketemu Giren dia jadi wibu gitu? Nggak tahu juga ya. Nah, ini buat episode 11 lumayan chaos. Mulai dari awal cerita tuh kan kita udah diliatin Nyan yang berantem sama Macu. Tapi itu keren sih koreografinya. Koreografi lagi, bukan maksudnya. Gerakan berantemnya. Jadi buat menghindari funnelnya si siapa namanya itu G-Fred, Nyan tuh Macu tuh udah dikasih amanat sama siapa namanya si Syariabul. Katanya ya meskipun ada nanti ketemu sama senjata all range attack gitu, itu tuh kan masih dikontrol sama new type juga tetap manusia. Jadi kalau manusia masih punya bla 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 bla, yang intinya Macu tuh jadi bisa melihat pergerakan si beatnya G-Fred lah. Ini buat kualitas TV series, battle-nya G-Quax tuh gokil parah anjing animasinya. Pas adu pedang keren, pas lagi berantem pakai beat gitu juga keren. Terus Syariabul lawan squadnya Eguzabe juga anjing itu keren parah lah pokoknya. Nah, di sini kan akhirnya kita diliatin wujud aslinya G-Quax tuh kayak gimana. Ternyata ya Omega Psycho Mew tuh bisa ngebuka sesuatu fitur yang saya juga nggak ngerti itu apa. Tapi lucunya buat mematikan sistem Psycho Mew lock-nya itu tuh ya tinggal ditembak pakai beceng. Jadi becengnya Syariabul purpose-nya buat apa? Buat ngancurin kuncinya itu udah beres. Kenapa si Eguzabe nggak ngedor itu aja daripada capek-capek? Enggak sih, enggak segampang itu ya. Saya tahu kok pasti Psycho mesin tuh ada drawback-nya ke pilot. Dari yang sudah-sudah sih kayak gitu ya. Mungkin salah satu yang kuat tuh menahan endurance-nya G-Quax ya Macu, siapa lagi gitu yang paling cocok lah.
Nih, sorry kalau bragging komentar jelek lagi. Jadi kan ada yang ngomong kayak Jikwax ramenya cuma gara-gara UC doang. Pertama, tanggapan gue adalah ya udah sih, terus kenapa? Terus yang kedua, kalau misalnya mau dibahas, ketika kalian nonton sesuatu terus ada sisipan referensi-referensi kayak gitu, apakah itu bukan sesuatu hal yang enjoyable dan menjadikan sebuah show itu jelek atau kayak gimana? Kayaknya enggak deh. Maksudnya buat fans mah ya udah sih, nikmatin aja. Sama kayak di episode 11 ini juga yang waktu ada adegan teater kan, ya nggak bisa dipungkiri lah sebagai pengguna Mercy sejati kan, maksudnya kayak wah ini nih adegan teater. Tahu kan itu yang di Zeta Gundam. Buat kalian yang belum nonton, tonton dulu. Jadi kan di situ tuh ada si siapa? Shirozu yang akhirnya ini pass reveal. Yang ternyata Char Aznable, pas rambutnya dikeatasin kayak gitu, anjir nih caranya car CCA banget. Dan buat kalian yang enggak tahu, coba saya tanya nih, kenapa Shirozu atau Char Aznable atau Kias Paruboya ini tidak punya codet di dahinya? 54321 nggak pada tahu kan? Ya jadi itu kenapa nggak ada codetnya, karena nggak lawan Amuro main Anggar gitu. Ya itu codetnya dari Amuro harusnya ya. Gara-gara ini nggak ketemu Amuro jadi mukanya bersih, ganteng banget. Ternyata Suji ini mengarahkan Macu sama Nyan ke tempatnya Char sama Kisilia. Intinya mungkin buat nyelamatin si Char biar nggak didor kali. Ini genuine reaction saya waktu lihat Macu jatuh ke lantai itu kayak, wah anjing goblok, sakit banget gak sih itu? Rasa sakitnya sumpah kayak nembus sampai ke layar. Saya nggak ngerti ya apakah di sana gravitasinya rendah atau kayak gimana. Itu harusnya mukanya Macu bengep gak sih? Tapi masih mulus-mulus aja. Dan lucunya setelah adegan si Macunya ditarik sama Char tuh kayak berasa dikasih fan service gitu loh. Cewek-cewek POV-nya kayak dekat banget sama Char nih. Mulai dari dipeluk pas jatuh. Terus yang paling epic tuh waktu Charnya pakai baju Zion tapi ala-ala Mahou Shoujo. Itu keren banget, parah. Lucunya kan di sebelum-sebelumnya tuh udah pada banyak yang berteori ya. Ini gimana caranya Char berubah ganti baju lah gitu. Apakah dia bawa koper ala-ala ala-ala tentara yang sudah siap siaga atau kayak gimana? Anjing enggak, ternyata Mahou Shoujo. Dan ada salah satu tebakan yang benar, keren. Nah, kalau tadi becengnya Macu dipakai buat ngancurin limiternya Omega Psychomute, kalau Sinyan ternyata dipakai buat nembak Kisilia Zabi. Buat kalian yang merasa janggal atau aneh sama scene ini, sebenarnya adegan ini tuh Gundam banget. Tidak sekali dua kali terjadi lah di pergundaman adegan dar-der-dor yang tanpa sebab kayak gini, mungkin karena emang nervous atau kayak gimana. Dan di alam bawah sadarnya Sinyan juga ya ada mungkin sedikit pengen nolongin Macu. Orang mereka berdua ini sebenarnya nggak terlalu berkonflik banget kan. Tapi jujur ya, kalau saya udah main adegan pistol-pistol kayak gitu tuh agak takut, apalagi pas Nyannya mau di door gitu kan. Ya udah agak tahu sih sebenarnya Jifrednya bakal nolongin. Cuma bayangkan kalau Jifrednya nggak nolongin si Nyan, gimana tuh, udah as good as dead lah. Dari saya, episode ini ada dua hal yang perlu di-highlight. Pertama, konflik antara Eguzabe sama Shariabul. Mereka tuh kan punya sudut pandang yang berbeda ya. Yang satu tuh pengen bikin dunia di mana New Type tuh nggak jadi senjata, sedangkan Eguzabe itu kan ya prajurit biasa aja yang loyal terhadap atasannya gitu. Meskipun dikasih de factos kayak Kisilia Zabi mah pasti nembak bumi gitu, ya Eguzabe-nya mah tidak terlalu gimana-gimana gitu. Bahkan sampai ada momen yang katanya sih momen ini tuh bisa memaksimalkan potensi New Type, ya mungkin sampai Shariabulnya udah nemu posisi Kisilia Zabi di mana, Eguzabe juga udah tahu niatan si Shariabul kayak gimana, tetap aja lebih milih nolongin Kisilia Zabi. Terus yang paling gokil tapi ironis tuh ya waktu si Shariabulnya nembakin gian-giannya Kisilia Force itu. Kasihan sih, conflicted aja. Jadi buat kalian yang masih mikir kayak ini udah jauh dari esensinya Gundam, bro, ini tuh Gundam banget anjing, kayak gimana. Orang kalau lagi perang tuh ya pola pikirnya mungkin kayak gitu, nggak ada yang bener, nggak ada yang salah, ya abu-abu aja. Kan kayak Shariabul juga di satu sisi dia pengen bikin dunia yang tanpa New Type dijadiin senjata, sedangkan yang menghalangi tujuan dia tuh New Type itu sendiri gitu. Mau ditolongin atau enggak kan ya antara didor, kalau enggak didor tidak bisa terwujudkan kan dunianya, ya gitu. Nanti juga konfliknya sama Eguzabe mungkin arahnya ke situ. Kasihan aja sih, dilema, ironi, sedih. Highlight kedua adalah Komori alias Mbak Zion yang super cakep ini. Please God give me a chance. Ternyata dia lebih New Type ketimbang Eguzabe kan, padahal Eguzabe ya lebih terdidik di fasilitasnya Kisilia. Dan yang paling epic tuh waktu dia menjelaskan Zeknova, kan katanya Zeknova tuh udah kejadian 3 kali. Nah kalau dilihat dari
ini parameternya. Biasanya energi yang masuk tuh dari sini keluar gitu. Nah sekarang kebalik dari luar ke sini, berarti ada sesuatu yang masuk kan. Itu wah kayak udah sebenarnya kalau mau main tebak-tebakan si paling good numbers udah ketebak lah pasti bakal ada sesuatu kan. Yang akhirnya di reveal nih ternyata ada Gandamu, yoi the OG Gundam. Nah itu tuh sebenarnya biasa aja buat saya, bukan yang kayak biggest plot twist ever gitu, enggak. Ini nih yang tadi saya bilang enggak siap tuh waktu ada lagu teng 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 teng. Wah anjing itu. Gimana ya bilangnya ya, kayak saya nangis itu sumpah dari malam sampai pagi. Wah sembab banget itu. Ntar ya saya bahas Char Aznable dulu. Jadi tujuan si Char ini tuh kan pengen menghancurkan Sharon Nobara karena sudah merusak kestabilan dunia ini. BTW ada sesuatu yang baru saya sadarin. Ternyata si Elmesnya tuh kayak ngeglitch gitu ya. Kan dibilangnya kayak ini kenapa ya Sharon Nobara terlihat tidak stabil di dunia ini gitu. Ternyata pas dilihat-lihat lagi tuh ada efek ngeglitch gitunya. Lucu. Terus ada seseorang nih yang tidak pengen Lalah itu tersakiti, yaitu Ito Shuji. Makanya kalau flashback ke belakang waktu Shuji lawan Mama Jo, terus Shuji itu bilang, aku cuma punya satu keinginan gitu. Dah itu doang keinginan saya. Terus Mama Jo-nya kayak, oh gitu ya. Ya emang maksudnya kayak adegan bunuh-membunuh waktu Akai Gundam sama Mama Jo tuh justified banget. Shuji tidak bisa dead dong. Kalau misalnya dead dan ya Mama Jo-nya dibiarkan berkeliaran, bakal terus diburu gak sih si Shuji dan Akai Gundamnya? Sehingga misinya buat entar The Greater Good-nya mungkin tidak akan tercapai. Mama Majo ya, sorry takut dimarahin ntar sama Elite Lord. Pokoknya pas Char ngedeketin Sharon Nobara pakai Akai Gundam itu kan langsung dihadang sama Shuji tuh. Udah dihadang juga sama Machu. Terus di-reveal lah intensi aslinya si Shuji itu mau ngapain. Dan dia itu adalah orang dari Mukogawa katanya. Nah itu pas Beyond the Time tuh peak sinema banget. Apalagi kalau bukan peak, aduh gimana ya. Anjing itu kayak... Jujur ini saya masih belum bisa recover dari Beyond the Time semalam. Pertama, karena Beyond the Time itu yang tadi saya bilang lagu favorit saya. Terus kedua, saya udah baca liriknya Beyond the Time itu dan punya interpretasi sendiri kan. Tadinya saya kira itu tuh lagunya Amuro buat Char lah, intinya kayak gitu kan. Mereka punya konflik tersendiri yang akhirnya ya diselesain bareng-bareng dan memperlihatkan cahaya harapan ke orang-orang di dunia. Tapi at some point saya mikir kalau lagu itu tuh POV-nya Lalah buat Char sama Amuro, yang intinya kan ketika mereka meninggalkan badan manusianya itu jadi new type sejati. Nah mereka tuh kayak bisa berubah tapi nggak dalam wujud manusia gitu, ngerti nggak sih? Dalam wujud new type sesungguhnya itu, makanya bisa bertiga. Bahkan kan ada yang ngomong katanya sih the best outcome-nya Lalah kenapa sampai mengorbankan diri buat Char itu ya biar mereka bertiga ujung-ujungnya bisa bareng di luar angkasa. Nah setelah penayangan Jikwax ini, TM Network Official mengupload lagu Beyond the Time dengan potongan lirik yang sebenarnya interpretasinya jadi agak nganu nih, saya bacain ya. Intinya, mungkin ini merujuk kepada mereka bertiga yang nggak bisa lepas dari loopnya Mebius dan terus melakukan dosa-dosa yang berulang. Gokil nggak tuh? Terus kan si refnya tuh kayak, ketimbang cinta, kedamaian, dan keadilan, aku tuh lebih desire kamu gitu, lebih pengen kamu gitu. Nah tadinya interpretasi saya tuh ini tuh lagu buat Amuro ke Char, tapi kayaknya lebih tepat kalau Lalah ke Char gak sih? Soalnya kan si Char tuh ngasih Lalah kebebasan, keadilan, sama kedamaian. Tapi akhirnya Lalah tetap ngasih hidupnya dia ke Char Aznable. Terus kayak meskipun kita udah berpisah, atau berubah, atau menghilang, mungkin ya Lalah ini berharap jangan sampai Char Aznable tuh kehilangan cahayanya. Soalnya menurut interpretasi manapun ya Lalah kan suka sama Amuro dan Char. Entah ya itu mah pernyutaipan lah. Pokoknya deskripsi paling ininya tuh Lalah melihat Char dan Amuro tuh sebagai sesuatu yang pure gitu. Nggak tahu ya pure apanya, mungkin ya kenyutaipan lah itu mah. Terus lirik terakhirnya adalah you can change your destiny on the other side of time. Wah, berarti apakah ini sebuah hint kalau nasibnya Char Aznable itu bisa berubah di universe-nya Jikwax? Saya nggak akan bahas banyak. Pokoknya kalian yang udah nonton Char's Counter Attack, coba cek lirik bahasa Inggrisnya Beyond the Time, terus artiin sendiri, interpretasikan sendiri. Dan setelah menonton Jikwax episode 11, apakah kalian punya pandangan yang berbeda? Kalau saya sih jadi makin nangis kebon ya jujur.
Ini saya bukan so edgy, tapi kalau boleh komen, saya yakin di belahan dunia manapun yang nge-review G-Quarks episode 11 tuh pasti nge-hype gara-gara ada RX-78. Padahal kalau mau bahasan lebih dagingnya ya, yo isi daging banget nggak tuh? Ya coba perhatiin aja relasi antara Amuro, Lala, sama Syar. G-Quarks tuh ya inti ceritanya itu-itu juga gitu. Bahkan kan udah di state sama Lala Sun versi G-Quarks tuh, kalau misalnya dia nggak nolongin si Syar, ya Syarnya bakal dead. Dan seperti yang sudah kita tahu di official timeline-nya Universal Century, kalau Lala dead, ya hidupnya si Syar ini extend sampai Syar's Counter Attack nanti. Kalau ngomongin konteks G-Quarks only juga, sedari movie G-Quarks Beginning tuh ya Zack Nova terjadi gara-gara apa? Ya gara-gara Lalahnya pindah ke sisi sini kan. Yang bikin Amuro mungkin ntar bakal nyusulin Lalah, entah itu via Suji atau Suji emang Amuro atau Suji ternyata adalah interpretasi Lalah terhadap Gundam itu sendiri kan nggak tahu ya. Ini karena momentumnya lagi pas banget, ada kemungkinan seminggu ke depan saya bakal menggodok konten membahas seluk-beluknya Syar's Counter Attack. Ini kalau kalian belum nonton Syar's Counter Attack, wah saya nggak tahu sih, nggak bisa komen banyak. Ini kalau saya boleh berkomentar sok keras dan sok elitis sih, kalian nggak usah ngomong apa-apalah tentang Gundam kalau nggak ngerti intisari cerita dari Mobile Suit Gundam yang pertama sama klimaksnya di Syar's Counter Attack. Tapi kalau saya boleh mengencourage kalian ya, coba nonton Syar's Counter Attack-nya lebih dari satu kali. Soalnya ya gitulah tipikal film Tomino tuh, kalau kalian nonton sekali pasti agak sama kok, saya juga kayak gitu maksudnya. Dan so much to talk about lah untuk Syar's Counter Attack. Mungkin kalau kalian masih bingung sama episode 11, boleh drop di komen ya, most likely bakal saya balas. Terima kasih banyak yang sudah mengobrol-ngobrol sampai akhir. Sampai jumpa di pembahasan terakhir G-Quarks episode 12 minggu depan. Dadah.